Alhamdulillah ya ibu-ibu jamaah pengajian MT Silaturahim. Hari ini kita diundang oleh tuan rumah dalam acara Walimatul Tikah anak beliau yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan akikahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadikan amal ibadah. Ya, kita sama-sama mohonkan semoga keluarganya dinaungi oleh keberkahan. Amin. Semoga keluarganya dinaungi oleh hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu hadis, kullu mauludin, setiap anak yang lahir itu tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, tergadai dengan akikahnya, ya, tergadai dengan akikahnya. Kalau sudah tergadai ini bu, ya, kalau sudah tergadai, jadi harus kita tebus, ya, harus kita tebus. Bagaimana cara menebusnya? Sesuatu yang sudah tergadai harus kita tebus. Bagaimana cara menebusnya? Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, kita potongkanlah kambing di hari ke-7. Kalau tak ada lagi duit Ustaz, tak ada duit kami di hari ke-7, hari ke-14, tak ada lagi hari ke-14 duit, hari ke-21. Jadi 3 stasiun nak dilewati. Tak ada lagi duit Ustaz, udah tahu sama nengok tanggal ibu, ada setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, 100 tahun, bahkan ibu kalau belum berakikah boleh diakikahkan, undang kami, datang kami besok. Tapi makan kambing lah pula, ya. Makan kambing, ya. Jadi kalau ibu undang, silakan undang. Boleh ibu berakikah. Kalau sudah dekat, mana yang harus diutamakan? Akikah dulu atau kurban dulu? Kalau sudah dekat hari kurban, lebih baik ibu kurban. Nanti ada rezeki baru akikah. Kalau ibu pun hendak akikah, jauh lagi kurban, silahkan berakikah. Tapi akikah saja, jangan ibu pakai cukur rambut, ya. Nanti datanglah kami rame-rame, marhaban, kami pikirlah yang diayun tuh cucu, rupanya nenek. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita potongkan kambing di hari ke-7. Setelah itu yukhlaku, kita cukurkan rambutnya. Dicukurlah rambutnya. Makanya sunnah Rasulullah SAW, kalau anak kita lahir kita cukur rambutnya. Kenapa? Karena rambut mengandung najis. Di dalam perut itu ibu bercampur darah, bercampur kotoran, nanah dan lain sebagainya. Maka harus kita bersihkan dengan mencukur rambut. Yukhlaku. Kemudian yang ketiga, wayusamma, kita kasih nama yang baik-baik. Boleh nama ini dinisbatkan kepada Allah, boleh. Contohnya Abdullah, Abdul Hamid, Abdul Muthalib, kalau ngasih nama Abdul nih bu harus elok-elok juga, harus tahu kita artinya. Jangan mentang-mentang Abdul kita kasih namanya Abdul Manap. Kenapa Abdul Manap? Abdul Manap ini memang betul ada kata Abdul, hamba Allah, tapi Manap ini artinya sampah. Jadi Abdul Manap hamba sampah. Maka harus tahulah juga lah kita makna arti itu, ya, Abdul Manap. Kemudian boleh dinisbatkan kepada Rasulullah, boleh. Boleh ibu. Kalau sudah sempat nama anak kita tuh misalnya si Amar, taruh kalimat Muhammad Amar. Ini mentang-mentang anaknya lahir 17 Agustus, dibuatlah nama anaknya si Camry. Awak pikir Camry ini motor, mobil? Rupanya tidak, kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tapi kok udah sempat namanya Camry, buatlah Muhammad Camry. Boleh dinisbatkan kepada Rasulullah. Kemudian nisbatkan kepada Al-Quran. Nah ini juga harus baik-baik kita mencari namanya, ya. Nama-nama di dalam Al-Quran itu banyak. Boleh kita pakai sebagai doa, boleh. Tapi jangan mentang-mentang kita baca Al-Quran tak tahu kita artinya, sembarangan comot. Nanti
Di dalam Al-Quran itu kita baca nanti ada kalimat Jahannam. Kita buatlah nama anak kita si Jahannam. Nah ini jangan ya. Kemudian nisbatkan kepada kedua orang tuanya boleh. Boleh ibu ya. Boleh kita nisbatkan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Ado ini kadang omak-omak nih hendak membuat nama anak, diambil nama ayah, diambil nama omak, dijadikan satu menjadi nama anak. Ini juga harus bagus-bagus. Nantilah diambil nama ayahnya si Muhammad Abbas, nama ayahnya. Nama omaknya si Kokom, dibuatlah nama anaknya si Bas. Nah ini juga harus elok-elok gitu nih ya. Nanti ada nama ayahnya si Arpandi, nama omaknya si Cilik, dibuatlah nama anaknya si Panculik. Ini jangan ya. Jadi harus bagus-bagus kita kasih nama anak ya. Wayusama kita kasih nama-nama anak. Ya Ustaz, untuk apalah arti sebuah nama? Ini pemikiran-pemikiran yang seperti ini harus kita hilangkan dari mindset kita. Kenapa? Nama itu adalah doa al-ismun ad-du'uni. Nama itu adalah merupakan doa. Jadi memanggil nama anak pun ibu. Kalau anak kita nakal, sebut dia dengan yang bagus-bagus. Supaya apa? Doa seorang ibu, jangankan doa yang baik, yang tak baik pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pada masa Rasulullah, ada seorang waliullah bernama Jurais. Jurais ini seorang wali. Dekatnya Allah dengan dia seperti dekatnya pelepah pisang dengan lopat. Wah, saking dekatnya. Sehingga dipanggil ibunya, ya Jurais, dia tak menyahut. Kenapa? Karena pikirnya lebih bagus lagi aku menghadap Allah daripada menyahuti panggilan orang tuanya. Ya, kedua kali dipanggil lagi, ya Jurais, dia tidak melihat. Tak melihat. Karena rasanya lebih penting baginya Allah daripada panggilan orang tuanya. Kemudian bersimpuh, berdoalah ibunya. Ya Allah, jangan engkau matikan si Jurais sebelum dia melihat wanita tuna susila. Apa artinya? PSK. Jadi kalau dipikir-pikir memang mustahil lah seseorang yang waliullah di rumah saja beribadah saja kerojonya tiba-tiba didatangi oleh seorang PSK. Dikabulkan oleh Allah. Suatu hari datanglah ke rumahnya berbondong-bondong seorang PSK. Dia bertanya, ya Jurais, keluar. Ada seorang perempuan yang telah kau hamili. Maka seketika itu Jurais pun terkejut ibu. Terkejut dia. Kenapa? Tak pernahnya semasa hidupnya ini menggauli seorang perempuan. Bahkan melihat perempuan pun jarang selain daripada ibunya. Maka seketika itu Jurais pun berdoa, ya Allah, jika memang nanti anak ini adalah anakku, maka tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Ditunggulah anak ini lahir. Jurais pun menusuk perut si anak yang lahir tadi dan berkata, ma abuka, siapa ayahmu? Ternyata dengan kuasa Allah bayi tadi berbicara ibu, ya, berbicara membilangkan ayahnya adalah seorang pengembala. Maka terbebaslah Jurais dari fitnah. Maknanya doa ibunya, panggilan ibunya tidak diserunya. Walaupun dia dekat dengan Allah, walaupun ketaatannya melebihi manusia biasa, tetapi ketika kita mendurhakai panggilan orang tua kita, maka seketika itu doa orang tua, baik doanya dikabulkan, tak baik doanya juga dikabulkan. Maka panggillah anak kita itu dengan sebutan yang baik-baik. Jangan macam sekarang ibu, banyak di kampung-kampung ini anaknya lasa dipanggil, oh anak setan, sini kau dulu anak setan. Insya Allah ibu, besar besok jadi setan anak ibu. Jadi bagaimana cara manggilnya? Sini dulu wali kota, anak wali kota, sini dulu wali kota. Sini dulu gubernur. Panggil dengan panggilan yang bagus pak, bagus ya. Ya insya Allah melalui walimatul akikah ini pada siang hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapatlah
menganugerahkan kepada Ibu Nazriani seorang anak yang diberkahi usianya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian ketika nanti anaknya dewasa dan Ibu Nazriani telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya dapat mendoakan Rabbana firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin.